Saya berencana untuk menjadikannya kasus tanpa kepala yang belum terpecahkan, maka publik tidak akan berpikir kami tidak kompeten. Mereka hanya akan berpikir bahwa pahlawan mereka lebih kuat dari yang mereka kira. Dan kemudian tidak akan karena kami tidak menyelesaikan kasus ini, dan kemudian datang untuk mengganggu kami. Mendengar ini, Duncan mau tidak mau berkata, "Karena itu dibuat menjadi kasus tanpa kepala yang belum terpecahkan, tidak perlu bagiku untuk pensiun dini, kan? Saya akan mematuhi pengaturan dan berhenti menyelidiki kasus ini." Direktur menggelengkan kepalanya. "Tidak, wali kota tahu emosimu, jadi dia sudah mengatakan bahwa kamu harus pensiun dini." Percakapan dengan sutradara hanya 10 menit, tetapi Duncan merasa seolah-olah dia telah berusia 10 tahun secara tiba-tiba saat ini. Dia sangat jelas tentang niat wali kota untuk membiarkan dia pensiun dini. Bahkan jika dia tidak langsung membuang pot padanya. Namun di mata publik, dia tetaplah orang yang jatuh. Dan membiarkan diri Anda pensiun dini berarti menghukum diri sendiri. Saat itu dan kemudian memberikan kontribusinya ke New York, secara subliminal mengeluarkan pesan kepada orang-orang, yaitu, meskipun dari Tuan Allen, kali ini, semuanya tidak terlalu baik. Tapi pria ini menyimpan semua dedikasinya untuk warga New York selama bertahun-tahun. Bukannya dia berpikir dia salah kali ini sehingga dia meminta pensiun dini. Untuk kerja keras dan dedikasinya kepada masyarakat sepanjang hidupnya, jangan terlalu keras padanya. Secara umum, orang-orang memakan ini. Ini seperti satpam yang berdedikasi di komunitasnya sendiri yang telah bekerja selama setengah hidupnya. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya melakukan yang terbaik untuk melindungi keamanan komunitas. Dan kemudian secara tidak sengaja membiarkan sekelompok pencuri masuk ketika dia akan pensiun. Siapa yang bisa menyalahkannya untuk apapun? Memikirkan hal ini, hati Duncan sangat mengagumi wali kota ini. Wali kota ini juga telah menjadi polisi selama 22 tahun, dan metodenya sangat ampuh. Kali ini, dia meminjam dirinya sendiri untuk menghasilkan tembakan 42. Dengan begitu banyak kemarahan publik, hanya dengan melemparkan dirinya keluar untuk memainkan kartu emosi. Dan mengambil jalan kasihan sehingga dia bisa mengalahkan yang kuat dengan kelembutan. Bagi Duncan sendiri, meski taktik ini akan membuatnya merasa terhina 2 kali lipat, tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Jadi, dia mengambil walkie-talkie dan memberikan perintah terakhirnya sebagai detektif. Sehingga semua anggota tim khusus segera mundur dari gedung markas Grup V. Penarikan tim khusus secara resmi mengumumkan kegagalan operasi penangkapan ini. Wartawan media sedang menunggu juru bicara polisi keluar dan menjelaskan situasinya. Dan Duncan, yang 10 tahun lebih tua, kemudian melangkah di depan semua wartawan media. Pada saat ini, reporter yang tak terhitung jumlahnya dengan senjata panjang dan meriam pendek. Mencoba yang terbaik untuk dengan keras mengajukan berbagai pertanyaan mereka kepadanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menunjukkan semua orang untuk diam, lalu membuka mulutnya dan berkata, "Saya minta maaf menyita waktu Anda dan juga Grup V, kali ini. Operasi penangkapan kami telah dinyatakan gagal karena intelijen dan kesalahan pengambilan keputusan. Sekarang tim operasi khusus telah ditarik, Grup V akan dapat segera melanjutkan pesanan kantor normal." Wartawan media masih ingin bertanya, sementara Duncan langsung berbicara. "Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, kali ini kegagalannya terutama pada saya. Saya baru-baru ini mengalami dampak negatif yang besar pada tubuh dan jiwa saya. Ditambah dengan usia juga sudah terlalu tua, sangat tidak cocok untuk dilanjutkan. Untuk bertanggung jawab atas kasus besar seperti itu, jadi saya telah meminta dari wali kota Adams, dan mengajukan pensiun dini." Ketika wartawan media di tempat kejadian mendengar ini, mereka tercengang dan tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa detektif ini, yang selalu memiliki reputasi yang sangat baik, tiba-tiba mengumumkan pensiun dini. Pada saat ini, Duncan berkata dengan wajah malu, "Tentang kasus baru-baru ini yang terjadi di New York, saya pribadi minta maaf. Saya gagal mengantisipasi kejahatan dan menghentikannya terlebih dahulu.
Ini adalah kegagalan saya sebagai petugas polisi. Di sini saya ingin meminta maaf kepada orang-orang New York dan seluruh Amerika Serikat." Setelah mengatakan itu, dia menghadap kamera dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian, tanpa menunggu wartawan media mengajukan pertanyaan, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian di dalam mobil di bawah perlindungan beberapa petugas polisi. Tak lama kemudian, kabar pengumuman pensiun dini Duncan diberitakan melalui media-media besar. Tama, yang diam-diam menonton latihan gema, juga menerima dorongan dari berita ini. Melihat pesan ini, ekspresinya sedikit terkejut, tetapi segera kembali normal. Dia dan Duncan tidak memiliki keluhan, dari hati dia tidak ingin dia pensiun dini dengan cara ini. Tapi soal Zachary membuat keduanya berdiri di sisi yang berlawanan. Sehingga konflik tidak bisa disatukan, dari keduanya harus menjadi pihak yang menanggung buah pahit kegagalan dalam hal ini. Tama secara alami tidak ingin menjadi dirinya sendiri. Terlebih lagi, Duncan sudah memeriksa petunjuk ke restoran Heidi. Sekarang pensiun dini, menurut pendapat Tama, adalah hal yang baik. Setidaknya dia tidak akan memberikan terlalu banyak tekanan pada Heidi. Duncan kembali ke kantor polisi dalam perjalanan, temannya Marshall juga menelepon. Datang dan bertanya dengan prihatin, "Duncan, bagaimana situasinya? Apakah kamu tertembak dari atas?" "Ya." Duncan tersenyum pahit dan berkata, "Gelombang serangan opini publik ini terlalu kejam, dan hanya bisa membuatku, seorang lelaki tua, keluar untuk mendapatkan simpati." Marshall menghela nafas dan berbicara, "Sebenarnya, masalah ini kamu tidak boleh pergi untuk memeriksa para pembunuh itu." Duncan berkata tanpa daya, "Kayunya sudah hilang, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan ini. Selain itu, karakter saya juga tidak memungkinkan saya untuk menutup mata terhadap kekerasan semacam ini terhadap kejahatan kekerasan." Marshall memberi petunjuk dan bertanya kepadanya, "Jadi, apa rencanamu selanjutnya?" Duncan berkata, "Saya sekarang akan kembali ke kantor polisi untuk menyerahkan pekerjaan saya. Dan besok saya akan secara resmi memulai proses untuk pensiun." Dia ingat sesuatu dan berkata, "Apakah orang tua itu baik-baik saja sekarang? Saya ingin datang ke Los Angeles untuk menjenguknya, dia sangat sakit kali ini. Saya bahkan tidak datang ke sana untuk melihat, itu benar-benar sedikit tidak adil." Marshall berkata, "Anda seharusnya tidak datang ke Los Angeles. Wanita tua itu ingin datang ke New York untuk melihat konser Miss Gu. Syaratnya kita anak-anak juga harus hadir. Orang tua itu diyakinkan olehnya, kita akan datang besok siang bersama." Duncan berseru, "Orang tua selama ini tidak dapat mengingat banyak hal. Tapi kenapa dia mau datang ke New York kali ini?" Marshall berkata, "Orang tua itu sekarang selama dia membuka matanya. Nyonya tua pertama-tama akan menghabiskan 1 jam atau lebih untuk memberinya sesuatu untuk dipelajari. Dalam situasinya, dia tidak ingat hampir 20 tahun. Dia secara singkat mengatakan kepadanya sesuatu sekali, retorika yang sama harus diulang 7 atau 8 kali sehari. Dia mendengar bahwa Nona Gu adalah tunangan cucu menantunya, dan juga menyelamatkan hidupnya. Jadi dia setuju untuk pergi bersama." Duncan kemudian berkata, "Jadi, apa rencanamu untuk besok? Lihat apakah Anda punya waktu untuk makan bersama?" Marshall berkata, "Oke, besok siang kita akan pergi ke Anbang Manshah di Manhattan. Keluarga Polan memiliki begitu banyak properti, kecuali di Los Angeles. Favorit lelaki tua itu adalah Anbang Manshah, mengapa kamu tidak datang besok untuk makan siang?" Duncan menghela nafas, "Anbang Manshah, itu adalah investasi kuat kakakmu saat itu kan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.